Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Punya Dinkominfo Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah, teman-teman sekalian, kali ini di episode yang sangat spesial ini kita akan beralih ke segmen pendidikan. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar nih di Kabupaten Temanggung ada salah seorang siswa yang umurnya kira-kira 10 tahun yang sudah bisa membanggakan Kabupaten Temanggung, bahkan Indonesia di kancah internasional. Prestasinya sangat beragam, mulai dari Olimpiade Matematika, Sains, Coding, dan masih banyak lagi. Nah, telah hadir bersama kita Ananta Seta Ryugra Abiraya. Kita sambut. Halo. Saya. Nah, di sini juga didampingi oleh sang ibu. Selamat datang Ibu Ajeng Primiana. Terima kasih. Sugeng rawuh Ibu. Iya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan ngobrol bersama dua orang yang sangat luar biasa ini. Nah, mungkin kita akan pertama ngobrol bersama sang ibu dulu ya. Nah, Ibu Ajeng, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast ini. Jadi kemarin teman-teman kita tuh kepo banget nih sama Raya. Raya mengharumkan nama Kabupaten Temanggung nih, Bu. Kalau boleh tahu, Raya sekarang usianya berapa sih, Bu? Bulan ini 11 tahun. 11 tahun. Kelas berapa, Raya? 5. Kelas 5 SD ya. Oke. Nah, Bu, mungkin dari sisi parenting nih ada yang banyak bertanya-tanya itu. Prestasi Raya ini meliputi apa aja sih, Bu? Mungkin bisa Ibu jelasin ke teman-teman yang mungkin belum kenal nih sama Raya. Iya. Jadi ada beberapa lomba yang diikutin karena mungkin masih anak-anak ya. Rasa ingin tahu, rasa mencobanya itu masih besar. Jadi tidak spesialisasi ke matematika, tapi ingin mengikuti sains, matematika, kemudian coding, bahasa Inggris pun diikuti lomba bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, Bu, mungkin dari teman-teman ada yang penasaran nih. Ini kalau boleh tahu, ini kan kita bisa lihat nih, ini penghargaannya banyak sekali yang ini yang bisa dibawa ya, Bu, ya hari ini ya. Mungkin di rumah masih banyak lagi. Nah, ini mungkin bisa Ibu ceritakan ini penghargaannya ini apa aja ini, Bu, yang diraih oleh Raya ini, Bu? Ini yang dibawa ini untuk medali lomba internasional. Sebelum mengikuti internasional, dulu memang dari kecil mengikuti lomba-lomba nasional. Jadi hampir setiap minggu itu kami bertanding ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, ke Jakarta. Kemudian akhirnya di kelas 2 SD ya, pecah telur bisa lolos di babak internasional. Ya. Mungkin ini disclaimer dulu, Bu. Tadi kan teman-teman kita jelaskan bahwa nggak cuma matematika ternyata. Ya matematika, ya coding, sains ya, sains juga, bahkan bahasa Inggris ya Raya ya. Itu gimana ceritanya, Bu? Maksudnya dari kecil apakah memang Raya ini tipikal anak yang multitalenta? Artinya dia punya banyak minat atau memang diarahkan matematika dulu besok ini? Itu gimana, Bu, ceritanya, Bu? Sama dengan lumrahnya anak-anak ya. Jadi dia tuh senang bermain. Tapi memang sekolahnya mungkin bisa dibilang usia dini ya, karena 2,5 tahun itu udah sekolah. Oh, jadi 2,5 tahun itu sudah sekolah. Gitu, karena minta sekolah. Akhirnya karena kan umur minimal sekolah kan untuk TK itu kan 4 tahun ya. Kita masuk prapaud. Sampai 2 kali saya tidak naikkan kelas karena umurnya masih kecil. Ya, dan di sekolah belum konsentrasi, masih bermain, keluar main pasir, keluar lari-lari, tapi dia senang bersosialisasi. Nah, terus dia memang kayaknya kok tertarik ya. Kita seorang ibu kan pasti ingin memberikan yang terbaik ya, entah itu stimulasi, kemudian nutrisi, gitu segala macam. Nah, itu dalam kegiatan sehari-hari itu pertanyaan-pertanyaannya itu agak kritis. Kalau seandainya saya ke pasar atau pergi kemana gitu, lagi berpergian, Mah, nanti dia akan melihat jam, kita akan perginya itu berapa lama, waktu belanja mama berapa lama, kita pulangnya sampai rumah kapan, jam berapa estimasinya. Kemudian dia senang dengan alam. Kalau alam itu dia lihat
Dia mencari kecebong, mencari ikan, itu dia amati. Kemudian dia bertanya pas mau tidur. Mau tidur itu apa sih mah berudu, ini apa? Akhirnya saya beli buku atau buka googling. Terus rasa keingintahuannya besar. Gitu. Oke, itu di usia berapa Bu Raya bisa bertanya? Misalkan ketika 2,5 tahun ya. Di usia 2,5 tahun udah bisa bertanya seperti itu Bu. Dan dia seneng ya di bahasa. Jadi kalau di video-video itu 2,5 tahun dia sudah lancar percakapan bahasa Inggris gitu. Dulu sempat agak kesusahan berbahasa Jawa. Oh, gitu. malah lebih susah bahasa Jawanya. Gitu. Iya Raya, susah bahasa Jawa ya. Iya. Oke. Oke. Apa namanya? Keingintahuannya besar. Tapi kalau kita ajarin gitu langsung cepat. Oke. Nah, ini cukup menarik bahwa ternyata sejak usia 2,5 tahun ternyata Raya itu sudah punya pemikiran yang cukup kritis ya Bu. Termasuk dalam hal berbahasa ternyata di usia 2,5 tahun dia sudah lancar ya Bu ya. Oke, nah kebetulan kan kita mendapat informasi bahwa Raya ini kan saat ini sudah menorehkan banyak prestasi internasional di multidisiplin ya Bu ya. Nah, mungkin bagaimana Ibu ini terkait pola asuh? Apakah Raya memang punya kecenderungan tadi kan sudah dijelaskan suka menghitung jam gitu. Itu bagaimana Bu Ibu mengarahkan sehingga bakat tersebut bisa terakomodasi Bu? Itu gimana Bu? Biasa-biasa aja kita tuh menggali potensinya kan umur 2,5 tahun belum tahu bakatnya di mana. Gitu. Untuk mengisi waktu karena dia kadang sekolah, Mas mau ikut lomba ini, akhirnya saya ikutkan lomba mewarnai seperti di mall-mall mewarnai. Gambarannya maaf nggak begitu bagus, dia nggak mau, mah aku nggak suka gitu. Saya ikutin lomba pidato Pildacil, kita sudah persiapkan gitu, ternyata di panggung menangis, gitu. nggak mau lagi gitu. Tapi dia tertarik ternyata ikut lomba-lomba yang di Jogja, di Semarang itu selalu dapat gold, selalu dapat menang lah di lomba-lomba nasional. Ini dalam bidang apa? Matematika? Matematika, kalau itu semuanya diikutin, dia suka, mau ini suka. Jadi dia itu nggak ngerti lombanya apa, yang penting dia masuk ruangan dia mengerjakan gitu. Gitu. Sampai sekarang kadang nggak ngerti lombanya apa. Sampai sekarang. Oke, berarti awalnya itu memang ada penjajakan ya Bu ya. Artinya memang Ibu sebagai orang tua itu memfasilitasi anak, mau coba menggambar, mau mencoba Pildacil, sampai dengan dia menemukan bahwa ternyata dia suka matematika gitu. Matematika ya Pak, ya suka. Oke, kita akan coba melihat dari sisi dia masuk ke Olimpiade Bu. Artinya Olimpiade itu kan butuh pelatihan khusus ya, pendidikan khusus. Mulai Raya istilahnya nyemplung ke dunia Olimpiade ini sejak kapan Bu? Kalau lomba-lomba itu kan sekarang namanya Olimpiade ya, jadi nasional pun Olimpiade. Jadi begitu masuk internasional di lomba pertama itu kami pecah telur di Hong Kong, di Macau. Nah itu kami ditanya harus bertanding dengan kontingen Indonesia waktu itu ada 9 orang, harus bertanding dengan beberapa negara. Nah waktu itu memang kami belum punya mentor atau pelatih gitu. Saya ditanya, Ibu mentornya siapa? Ternyata peserta lain itu mentornya sudah mentor-mentor hebat gitu. Nah saya di situ agak ini ya jadi terpukul, anak saya kok mau berlomba nggak kayak kasih senjata. Akhirnya setelah Inter itu dari berbagai mentor menawari untuk mengajarin gitu. Gitu. Berarti momentumnya itu Raya pada saat itu bisa achieve di Hong Kong ya Bu ya? Pertama iya, Hong Kong. Iya, Hong Kong. Itu ajangnya apa itu Bu yang pertama? Itu BBC. Iya. BBC. Matematika juga? Matematika. Iya. Sejak saat itu Raya nanti ada pemantiknya, artinya mendapat mentor, mendapat bimbingan, mendapat masukan dari situ. Oke Bu, nah ini dari sekian banyak medal, ternyata ada juga yang di bidang science dan juga ternyata coding. Nah ini yang mungkin bikin kita penasaran adalah bagaimana setelah matematika gitu, ternyata dia juga bisa science, bisa coding. Itu apakah emang Rayanya yang seneng? Artinya dia kurius nih, aku kok bosan matematika ya, pengen nyoba yang lain, atau emang ada semacam bimbingan atau dorongan dari orang tua misalnya? Iya, kalau untuk coding itu kan sebenarnya saling berkesinambungan ya,
anak coding biasanya anak matematika karena bahasa pemrogramer. Nah, dia autodidak, pertamanya autodidak, terus kami ikutkan lomba di Jakarta, ternyata masuk nominasi untuk internasional. Akhirnya dilombakan di Singapura, alhamdulillah pertama dapat bronze. Nah, itu dapat perunggu itu sebelum pertandingan hanya dapat pelatihan 3 hari. 3 hari? Hanya 3 hari saja? Tiga kali latihan, ya 3 kali latihan. Terus akhirnya sekarang kita leskan coding gitu. Karena dia seneng ya, Dek ya. Iya. Berarti memang pada awalnya dia otodidak dulu, Bu? Otodidak. Berarti memang Raya ini suka nyoba-nyoba sesuatu yang baru gitu. Mungkin kayak anak zaman sekarang dia suka HP. Suka HP gitu. Jadi ya? dari HP itu gimana ya? Kan kita jadi orang tua kadang-kadang juga aduh kok main HP terus gitu. Apa sih yang menarik dari HP itu? Terus akhirnya kita arahkan ke coding. Gitu. Ternyata dia happy di situ, suka, prestasinya tambah bertahap semakin naik. Kemarin lomba dapat gold juga gitu yang codingnya. Oh gitu. Raya, sebenarnya kamu pusing nggak sih kalau ngerjain soal matematika gitu? Nggak serius? Gitu. Kalau di sekolah pelajaran yang paling susah apa? Bahasa Jawa. Malah bahasa Jawa gitu ya. Berarti kebalikan sama saya, Bu, itu ya. Oke. Jadi kalau kamu ngerjain soal matematika pas lomba, itu kamu nggak deg-degan sama sekali? Nggak, senang aja gitu? Senang, oke. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa level, kalau Raya kan kelas 5 ya, Bu ya? Level soalnya itu kan harus berapa tingkat di atasnya kan? Naik 4 tingkat di atas. 4 tingkat, berarti mungkin kelas 3 SMP kan ya? Atau 1 SMA gitu. Oke, ini mungkin Raya itu kan secara usia kan masih masuk ke anak-anak. Artinya dia juga pengen bermain, pengen olahraga gitu. Nah, sebenarnya kalau aktivitas selain di luar olimpiade bagaimana, Bu? Apakah seperti anak-anak yang lain atau gimana, Bu? Lumrahnya anak lain ya masih punya banyak waktu untuk bermain. Selain di sekolah ya, Dek ya, bermain di sekolah. Kemudian kalau untuk aktivitas olahraga dia senang main sepak bola. Kemudian kita ikutkan klub badminton sama berenang. Suka berenang. Berarti nggak cuma akademik aja ya, Bu ya? Artinya ya balance lah, dia juga ya olahraga ya apa. Oke, nah pernah nggak sih Ibu melihat momentum, oh Raya nih mulai bosen nih dengan belajar, lo misalnya mungkin agak ngelokro atau gimana? Ada nggak, Bu, momen-momen seperti itu mungkin dia? Kalau saya lihat dari persiapan berangkat lomba sepertinya enjoy saja kan, ibunya tahu ya. Jadi dia tuh malah merasa waktu kecil juga, mah ayo kita main sekolah-sekolahan gitu, bermain. Saya jadi gurunya. Jadi dia emang sudah ada ketertarikan dalam pendidikan. Artinya biasanya kan anak kecil takut mau sekolah, takut gitu. Tapi dia senang ya. Senang sampai gantian saya jawab, ayo Mas kita main tidur-tiduran untuk istirahat karena dia sukanya. Karena yang capek ibunya gitu ya. Oke, nah teman-teman sekalian jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke segmen berikutnya. Kita akan membahas lebih detail terkait bagaimana sih proses Raya melaksanakan lomba di ajang internasional. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Yuk. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke, nah teman-teman masih dalam episode Raya. Oke, tadi kita sudah berbincang bersama Ibunda Raya, Ibu Ajeng, terkait bagaimana sih Raya ketika masa kecilnya, bagaimana dia bisa suka matematika dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama Raya nih. Tadi kan sudah sama ibunya, kita akan ngobrol sama Raya. Nah, Raya, kalau Kak Adi boleh tahu, Raya itu paling seneng lomba apa? Matematika kah? Sains atau coding? Boleh tahu? Semuanya. Semuanya suka? Ya. Oke. Kalau sehari nih, kamu kan tiap hari tetap sekolah ya? Ya. Tuh, kalau sekolah pulang jam berapa? Kadang jam 2, kadang
12. Ya, sudah. Oke. Kadang jam 12, kadang sampai jam 2. Itu kamu kalau pulang sekolah gitu, terus kamu apakah les, apa main, atau gimana, Raya? Les. Oke, les apa aja kalau Raya kalau boleh Les tahu? Inggris, MTK, Sains. Dah. Itu sehari, Ya. sehari. Itu kamu lesnya biasanya online apa langsung ketemu sama gurunya gitu? Sebenarnya sih ada yang online, ada yang offline. Itu berapa jam sehari kalau kamu tuh belajar, Raya, setelah pulang sekolah gitu? Kadang 2 jam, kadang 3 jam. Itu kamu nggak capek itu? Enggak. Serius, seneng ya sama pelajarannya ya? Iya. Oke, nah kamu kan sering ke luar negeri ya, Raya ya. Kemarin kata ibunya pernah ke Hong Kong, pernah ke China. Nah katanya kamu juga mau ke Amerika ya? Iya. Oke, nah kira-kira negara mana nih yang kamu paling senang di antara banyak itu, Raya? Kayaknya Jepang. Jepang, kenapa? Indah pemandangannya. Oke, Makanannya oke. Makanannya seneng nggak sama Jepang? Kadang Suka ya? ada. Suka. Nah, Raya, kalau kamu belajar gitu kadang kan ngerasa capek nggak sih? Atau mungkin ada kadang males nih belajar gitu? Ya sebenarnya kadang capek, kadang enggak. Kadang capek, Jadi- kadang nggak. Ya moodnya yang tergantung. Oh, tergantung mood. Tetap ada, kadang aku lagi nggak mood nih gitu ya? Ya. Heeh. Tapi biasanya kalau kamu lagi nggak mood gitu disemangatin nggak sama mama apa ibu ini? Sama mama apa sama ibu? Mama. Sama mama gitu. Dikasih semangat nggak? Ya. Oke, berarti kalau lagi capek itu semangat, Raya gitu. Ya. Nah, katanya kamu, kalau kita tuh penasaran, Raya, kamu kan pinter matematika nih. Kamu pinter bahasa Inggris juga, sains juga pinter, coding bisa juga. Sebenarnya cita-cita kamu pengen jadi apa sih, Raya? Polisi Alasannya kenapa? mau melindungi negara ini. Oke, luar biasa ya teman-teman, kasih aplaus ya. Oke, jadi Raya ini punya multidisiplin pengetahuan dari matematika, beralih ke coding, ke sains, bahkan ke bahasa Inggris. Nah, kita akan beralih juga ke Ibu Ajeng nih, Bu. Mungkin kan Raya sudah banyak menjajaki berbagai negara, kompetisi macam-macam ya. Nah, kemarin kita dengar katanya Raya diundang oleh NASA, gitu. Itu bener nggak, Bu? betul. Betul. Itu dalam rangka apa, Bu, besok? Mungkin karena kemarin itu memenangkan beberapa olimpiade dengan mendapatkan champion. Kemudian besok itu mengikuti olimpiade Tesla di Amerika, sama mendapatkan undangan untuk mengunjungi NASA di Houston. Oke. Nah, dari banyak prestasi yang ditorehkan oleh Raya, artinya kan dia prestasi internasionalnya banyak, Bu. Bukan hanya terbaru yang terkini, besok kan Raya akan diundang oleh NASA ya. Kemudian kompetisi negara-negara juga internasional banyak yang medali emas. Apakah dari antara prestasi-prestasi itu lantas Raya mendapatkan tawaran-tawaran seperti misalkan sekolah di luar negeri atau mungkin tinggal di luar negeri, beasiswa itu apakah ada, Bu? Ya, sudah ada beberapa yang menawari dan pada saat lomba itu sebenarnya kalau pemenang emas itu kalau SMP atau SMA itu bisa diterima di kampus tertentu gitu. Ada di Shenzhen, ada ya di Oxford, ada yang di itu. Tapi karena Raya masih kecil, itu kesempatannya kan belum diambil, gitu. Oke, berarti sebenarnya udah nabung di beberapa universitas internasional ya? Raya kepikiran nggak pengen ke Shenzhen apa Oxford gitu? Kadang Kepingin. pengen. Oke, kalau boleh. Ini saking banyak pilihannya ya, Bu ya. Emang kalau Raya misalkan pengen kuliah di luar negeri nih, kamu pengennya apa? Kalau bisa ya Harvard. Pengennya Harvard gitu ya. Kalau nggak bisa ya Bisa Bismillah ya. lah. Oke. Nah, ini luar biasa ya, Bu ya. Artinya selain dia menabung prestasi internasional, dia juga sudah menabung untuk masa depannya gitu. Nah, Ibu memandang seperti itu bagaimana, Bu, nanti untuk mengarahkan Raya? Kebetulan dia memang masih 10 tahun. Artinya proses untuk masuk ke Oxford, ke Shenzhen atau mungkin Harvard, amin ya. Amin. Itu masih cukup panjang gitu. Nah, kalau dari orang tua sendiri nanti mengarahkannya seperti apa, Bu? Ya ini biar alamiahnya dulu, dia mengikuti tahap demi tahap dulu, masih panjang jangka waktunya sampai SMA, gitu. Nanti
dilihat lagi ya Mas Raya ya. Ya. Peminatan dan kemantapannya Mas Raya di mana dengan tetap kita memberikan bimbingan doa ya. Orang tua hanya bisa mendoakan. Oke. Nah, ini kita akan coba menggali pola pendidikan dan komunikasi, Bu. Artinya parenting itu kan sangat berperan penting dalam pembentukan prestasi dan karakter anak. Kalau tipikal Raya ini tipikal anak yang seperti apa, Bu? Apakah manut? Apa yang pengennya gimana? Apakah disiplin atau gimana, Bu, kalau Raya ini tipikal? Kalau Raya ini masuknya penurut ya. Penurut, sampai kadang saya nggak pernah meminta untuk belajar pun dia sudah ritmenya sudah belajar. Waktunya makan, mandi, olahraga gitu. Jadi nggak terlalu banyak gejolak. Makan pun juga mudah gitu. Ada nggak momen mungkin dia kemudian gitu, Bu? Namanya anak kan pasti ada fase tantrum gitu. Apalagi sejak kecil nggak pernah gitu. Tantrum, nggak pernah. Oke. Berarti memang gampang ya, Bu ya? Gampang sekali. Lucu sekali. Berarti memang Raya ini dari awal dia memang selain sifat keponya yang tinggi gitu ya, dia memang sudah punya ritme gitu ya. Ya, dia pernah bicara, Mama, aku jangan dimanjakan. Kalau aku dimanjakan, aku nggak akan jadi siapa-siapa. Itu jadi, pemikiran dia sendiri gitu? Iya, dia berangkat sekolah pun sekarang sudah tidak mau diantar sampai masuk di umur berapa gitu. Dia merasa itu bukan kemandirian gitu. Aku udah gede, mah gitu. Oh gitu. Bahkan maksudnya pemikiran dia tuh semecer itu ya, Bu ya. Padahal usia baru 10 tahun gitu, tapi dia bisa mengandaikan kalau aku terlalu dimanja nggak jadi apa-apa gitu ya. Itu emang sudah pernah dibekali dari orang tua atau dia kepikiran sendiri kayak gitu itu? Kadang kita diskusi aja ya. Jadi saya seumpama komunikasi sama dia gitu, nggak kasih alasan yang pembohongan atau apa. Jadi dikasih analoginya, oh kalau ini seperti ini Mas, kalau kayak gini. Terus sampai kadang-kadang dia nasihatin saya, Mama kalau capek ini seperti ini. Kalau aku ini harus seperti ini gitu. Dan mungkin pertemanan ya, jadi mungkin karena dia ada di Olimpiade itu banyak sahabat-sahabatnya dari luar negeri. Jadi kadang-kadang yang bertanding atau berkomunikasi lewat HP, telepon-teleponan tuh teman-temannya yang mungkin sudah karena negara yang lebih maju ya, jadi kompetitif, jadi jiwa petarungnya punya pandangan tentang masa depannya lebih maju daripada anak-anak yang di umurnya dia gitu. Nah Raya, berarti kamu punya banyak teman di luar negeri dong? Ya. Sering ngobrol nggak sama teman-teman kamu itu? Sering sih. Berarti mereka aslinya dulunya pesaing-pesaing kamu kan? Ya. Sering ngobrolin apa? Kalau ngomong sama teman-teman yang di luar negeri gitu, kamu sering apa? Sering sih kalau ada lomba, kalau ikut juga nggak aku itu nanti biar ketemu gitu. Oh gitu. Ini levelnya tapi temennya luar negeri ya, Bu ya? Luar negeri semua. Kalau teman-teman kamu itu biasanya lombanya juga sejenis juga matematika atau mungkin sains? Biasanya iya. Nah Kak Adi penasaran nih, kalau misalkan kamu pas lomba gitu, pernah nggak sih kamu nemuin soal tuh susah banget gitu? Nggak pernah. Itu terus kamu punya metode sendiri nggak sih dalam memecahkan soal gitu? Kan soalnya sebenarnya sih ada. Tapi ya kadang-kadang misalnya ada soal yang spesifik banget tapi nggak tahu caranya bikinnya gimana. Biasanya pakai cara yang normal. Normal yang di internasional. Normalnya Raya kayaknya sama saya beda ya. Saya nggak kebayang soalnya. Nah ini luar biasa sekali, Bu. Nah mungkin Raya, mungkin teman-teman kamu itu ada yang pengen jadi pinter kayak kamu. Kalau menurut kamu caranya gimana sih Raya? Ya fokus belajar, terus jangan menyerah, dan jangan pernah berkecil hati. Gitu. Intinya semangat terus gitu. Semangat terus. Nah mungkin sebelum kita ke penghujung segmen untuk Raya dan Ibu Ajeng, mungkin Ibu Ajeng bisa memberikan apakah itu kesan pesan, apakah itu pendapat yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Temanggung secara umum. Kan banyak di antara kita yang pengen banget nih meniru parentingnya Ibu Ajeng, gimana sih biar anaknya berprestasi, bagaimana cara memilih sekolah, apapun itu. Monggo Ibu, silahkan.
anak-anak Temanggung itu pintar-pintar ya, karena setiap kita lomba itu seringkali kita temukan malah anak-anak dari daerah, bahkan daerah-daerah yang jauh yang bisa lolos di internasional. Harapan kami anak-anak Temanggung bisa berprestasi, mencari jalan mudah untuk sekolah dan masa depannya. Mari kita sama-sama orang tua mensupport anak apapun itu potensinya, karena setiap anak kan berbeda ya, kesukaannya, kebisaannya, karena untuk memudahkan masa depannya. Dan memang kalau memang untuk Olimpiade itu memang harus komitmen ya, jadi anaknya memang mau, kemudian orang tua, bapak ibunya harus mungkin memberikan waktu lebihnya untuk konsentrasi kepada anak, karena harus mengantar, harus memberikan belajar, pembelajaran, kemudian semangat untuk mengantar kemana-mana. Oke. Nah Bu, mungkin satu yang sedikit terlewat. Ketika Ibu mengantar Raya, mendampingi dia dalam kompetisi internasional, artinya kita tidak hanya berhadapan pada kompetitornya saja, tapi mungkin terhadap lingkungan gimana. Mungkin Ibu ada cerita-cerita menarik nggak Bu selama mengantar Raya ke luar negeri? Kalau di negeri sendiri mungkin kita sudah hafal ya Bu, ke Jakarta, ke Solo, ke Jogja. Tapi kalau ke luar negeri mungkin ada cerita menarik gitu Bu? Setiap perjalanan selalu menarik, saya bilang, karena kami dari Temanggung kita harus ke Jogja, kalau seandainya yang penerbangan, atau kita mencari ke Jakarta atau lewat airport yang penyedia ya di Bali. Nah itu kadang-kadang harus transit segala macam dengan perjalanan dan waktu yang sangat melelahkan. Selain geret-geret koper, kemudian delay, kemudian kita tidur, kadang-kadang pernah delay 10 jam ya. Terus begitu sampai di kita kadang-kadang bersama kontingen itu sampai ke negara tempat lomba itu, kita harus naik transportasi publik yang di stasiun, yang kita harus bawa koper, naik turun tangga, jalan dengan cuaca yang kadang-kadang berbeda dengan kita yang tropis. Tapi kita menjaga, yang penting anak-anak kita sehat, moodnya terjaga, disabar-sabarin, karena yang mau lomba ini, karena kalau sakit, pusing, pasti akan takutnya berbeda pada saat mengerjakan. Ya, seperti itu dinamikanya perlombaan. Jadi perjalanan menuju tempat lomba, kemudian sampai kepulangan itu melelahkan sekali. Nah mungkin Ibu Ajeng juga pernah menyinggung bahwa Raya ini bukan tipikal anak yang setelah lomba mau istirahat gitu. Dia maunya masuk sekolah, itu benar nggak Bu? Betul. Emang seperti itu? Iya, jadi kadang-kadang kita turun di Jakarta atau turun di Malaysia, transit, terus dari Jakarta ke Jogjanya kami naik kereta. Kereta itu turunnya subuh ya, subuh, kemudian perjalanan lagi ke Temanggung sekitar 2 jam. Nah itu jam 5 subuh baru sampai Temanggung, jam 6:30 dia sudah pakai seragam harus sekolah. Emang kamu nggak capek Raya? Nggak capek? Pengen ketemu sama teman-teman ya? Ya. Ini luar biasa, artinya dia itu dengan dirinya sendiri mempush gitu ya Bu ya. Saya tetap mau sekolah kok. Ya, tapi ya enjoy gitu ya. Tapi Bu, dia enjoy. Karena dia memanfaatkan waktu pada saat perjalanan, waktunya tidur dia harus tidur. Oh gitu. Ya. Tipikal yang mudah untuk istirahat di mana saja. Iya betul. Oh gitu ya. Kamu bisa tidur di mana aja ya? Iya. Oke. Nah, luar biasa sekali teman-teman sekalian cerita terkait baik Raya maupun perjuangan Ibu Ajeng dalam berkiprah dalam Olimpiade Internasional. Nah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke satu segmen lagi yang tidak kalah menarik. Tetap di Kepoin Yuk! Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk! Oke, masih di episode terkait Raya ya. Nah, kali ini kita telah kehadiran tamu yang tidak kalah spesial. Kita sambut Pak Su
Surono selaku perwakilan dari Al-Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cuk, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ternyata Raya itu sekolahnya di Al-Kautsar Temanggung. Okay. Nah Pak Cuk, kita akan ngobrol terkait gimana sih Raya kesehariannya di Al-Kautsar Temanggung ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kita melihat bahwa Raya ini kan anak yang berprestasi ya Pak ya. Nah, gimana sih Al-Kautsar dalam hal ini memandang siswa berprestasi semacam Raya ini Pak? Oke. Terima kasih sebelumnya, saya bersyukur sekali karena saya menemukan mutiara Mas Raya ini di Al-Kautsar Temanggung. Tentu ini ada sebuah tantangan juga karena memang salah satu tugas sekolah adalah bagaimana kita menggali potensi anak-anak, termasuk anak-anak yang berprestasi tidak hanya di bidang olimpiade. Jadi memang kita memfasilitasi itu dengan kita menggali sejak awal itu dengan mengadakan adanya tes diagnostik baik kognitif maupun non kognitif, sehingga dengan demikian maka anak-anak akan kelihatan kecenderungan kemana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga menggandeng salah satu lembaga psikologi terapan, mengingat bahwa kecerdasan itu kan kecerdasan macam Bu. Masing-masing anak punya kelebihan, punya kecenderungan ke sana, sehingga ini menjadi bahan kita untuk kemudian kita olah, kita komunikasikan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, kita terutama untuk terkait dengan literasi dan kegiatan lain, kita ada banyak kegiatan yang kemudian bisa memancing anak untuk kemudian lebih bersemangat dalam berprestasi baik di akademik maupun non akademik. Oke, berarti memang di Al-Kautsar itu punya standar tersendiri di mana masing-masing anak itu nanti akan dites ya Pak ya, apakah termasuk minatnya, psikologisnya gitu ya. Itu di level kelas usia berapa Pak? Kebetulan kalau tes diagnostik itu sejak kelas 1. Kemudian kita bertahap di kelas 2 biasanya kita menggandeng psikolog. Di kelas 3 kita adakan yang namanya tes kemampuan dasar yang ini mengukur anak-anak di bidang literasi dan numerasi. Nah, di sini kelihatan. Nah, tapi Mas Raya ini memang ada kecenderungan di sana. Jadi alhamdulillah sampai detik ini atas perjuangan Bapak Ibu semuanya dan juga tentunya dukungan orang tua bisa berkembang sampai detik. Oke, berarti kalau untuk Raya ini berarti dalam mungkin linguistik dan matematis ya? Ya, kita lihat seperti itu dan bahasa Inggris ya. Sehingga ketika ada kunjungan-kunjungan dari turis mancanegara biasanya Mas Raya tampil duluan. Maju paling depan gitu ya. Oke. Iya ini. Nah Pak, ini cukup menarik. Artinya memang dari Al-Kautsar itu memfasilitasi intinya anak itu punya proporsi masing-masing. Nah, kebetulan yang menonjol di sini Raya dalam Olimpiade memang bagus dalam hal tersebut. Nah, apakah memang ketika misalkan habis dites nih siswa, terus ketahuan ada yang punya potensi, apakah memang ada program khusus dari Al-Kautsar misalkan, oh ini pintarnya di matematika nanti akan diarahkan ke sana, oh ini lebih ke bahasa nanti akan diarah ke sana, atau mungkin program-program sejenis itu ada nggak Pak? Ada. Jadi yang pertama kita melalui tadi ajang kompetisi melalui Galaksi itu yang bisa melihat bakat-bakat anak sejak dini. Kemudian di kita terutama sains dan matematik ini kita integrasikan ke pembelajaran. Guru biasanya akan menyiapkan soal-soal yang hot ya, yang anak bisa terlatih nalar kritisnya. Terus di kegiatan ekstrakurikuler ada kemudian kita ekstra sains dan matematik, yaitu untuk memberikan wadah anak-anak yang seperti Mas Raya. Kemudian di bahasa Inggrisnya kita ada ICA, English Conversation Club, itu adalah untuk karena Olimpiade kan kecenderungannya soal-soalnya juga beberapa level di atas dan memakai bahasa Inggris juga, sehingga ini harapannya nanti mendukung kegiatan lomba-lomba seperti itu. Oke Pak. Nah kebetulan kalau untuk Dek Raya ini itu kan memang sudah masuk ke kancah internasional ya Pak ya. Nah itu dalam mempersiapkan Raya dan mungkin teman-temannya yang lain itu sejauh mana sekolah memberikan fasilitasi Pak? Itu seperti apa Pak? Sebenarnya kita lebih cenderung ke pendampingan ya. Kalau fasilitas tentu ya biasa aja karena memang
Kalau Mas Raya memang dari perjuangan orang tuanya itu sangat luar biasa ya. Sehingga kita cenderung di sekolah itu mendampingi secara psikologis, memotivasi, kemudian juga memberikan referensi buku-buku yang memang mendukung ke sana. Oke. Nah Pak, kita kan lihat Raya ini kan sibuk banget ya Pak. Iya. Tadi sempat di belakang layar ngobrol sama ibunya, kalau 1 tahun lombanya berapa kali? Sebulan tuh bisa paling nggak 3 kali gitu. Artinya mungkin Raya ini banyak akan banyak izin ke sekolah gitu ya, Pak. Nah bagaimana nanti sekolah memfasilitasi Raya dalam mata pelajaran yang mungkin nanti akan sementara waktu ditinggalkan itu seperti apa Pak? Tentu itu sudah kami perhitungkan sebelumnya karena memang Pak Menit juga bahwa kemampuan Raya itu harus terlalu meningkat sehingga kita menyediakan waktu khusus. Termasuk guru-guru pendamping yang akan memberikan dikala Mas Raya tidak ikut lomba, sehingga dia tidak dirugikan. Seperti tadi ada guru yang misalnya ngaji ya kan, kita juga ada guru yang memang minta untuk nanti mendampingi secara khusus Mas Raya. Itu ada tambahan-tambahan gitu. Karena bahkan dia di luar sekolah aja masih les ya Pak? Iya itu jadi ya pasti harus ada ekstra juga ya. Yang Pak, penting kita tetap support terus sehingga semangatnya tetap ada. Gitu. Tapi kayaknya guru favoritnya di Raya Pak Cu ini ya. Chemistry-nya udah kelihatan banget. Iya ini ya sejak dulu. Oke Pak. Nah, Pak ini begini Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekolah selain punya tes sejak kelas 1 gitu ya, mendeteksi minat, ada ekstrakurikulernya memang ya. Artinya sekolah memang di sini memberikan ruang ya, fasilitasi termasuk pendampingan psikologis ya Pak. Nah artinya kalau misalkan ada siswa-siswa lain juga yang berpotensi seperti Raya seperti ini, nanti sekolah itu pendampingannya gimana Pak, komunikasi ke orang tuanya? Artinya kan nggak cuma Raya yang punya potensi ya, itu sekolah bagaimana Pak? Sebenarnya tidak ada Mas Raya, tapi kan tingkat levelnya masih ya di bawah. Jadi tentu ini juga kita berharap memang belum tercipta komunitas parenting itu belum ada. Tapi kita harapan nanti dengan Bu Ajeng nanti mau berbagi kebaikan pada wali-wali di Al-Kausar Temanggung khususnya dan mungkin secara luas sehingga harapan nanti kita berharap nanti akan ada kelas Olimpiade. Jadi satu kelas khusus yang nanti memang untuk khusus mewadahi anak-anak yang berbakat di bidang sains, teknologi maupun coding karena yang sekarang masuk di jenjang sekolah dasar kan. Berarti sekarang memang kebetulan kan Raya itu kan memang belajar coding. Tapi selain itu memang coding akan sudah masuk. Sudah ada di kelas atas. Nah, cuma ini mendahului ya, karena kalau ini kan levelnya 4 tingkat di atas ya. Jadi kita akan seperti itu insya Allah. Udah kita siapkan ruang Olimpiade tapi kan belum maksimal. Nah ini Raya, kalau misalkan kamu besok disuruh ngajarin adik-adik kelas kamu mau nggak? Siap ya. Jadi mentor ya kamu ya nanti ya. Oke. Siap gitu. Asal Pak Cuk yang minta gitu ya. Oke Pak, ini terkait menjaga keseimbangan, artinya mau bagaimanapun Raya itu kan masih usia anak-anak. Artinya bukan hanya perkembangan akademis saja yang nanti akan didorong, tapi non akademik. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak, sekolah itu biar anak ya berprestasi, ada kelas Olimpiade tapi juga seimbang itu nanti gimana Pak kalau menurut Pak? Kita memang punya konsep memadukan antara kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Jadi kita sering adakan kegiatan-kegiatan seperti outbound, kemudian mabit, malam bina iman dan Islam itu karena kebetulan kita bernuansa Islam ya. Harapannya di situ mereka tidak hanya kognitif yang kita kembangkan, tapi juga sikap, perilaku dan tentu saja ini kan sesuai dengan filosofi Al-Kausar yang unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti. Jadi memang punya filosofi seperti itu ya Pak ya. Kalau dari segi kurikulum Pak, mungkin banyak yang bertanya dari segi Al-Kausar sendiri itu dengan kurikulum sekolah-sekolah lain ada perbedaan signifikan nggak Pak? Sebenarnya hampir sama, jadi cuma kita memang kadang mengintegrasikan soal-soal Olimpiade itu dalam soal-soal di kelas yang lebih hotnya, jadi high order thinking skill. Memacu anak untuk berpikir kritis. Nah, tadi kecilnya sudah kritis, jadi kalau gurunya tidak menyiapkan kayak gitu nanti ketinggalan ya Pak ya. Tapi alhamdulillah itu. Jadi ini juga seiring dengan prinsip deep learning yang
berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Oke, kami juga tadi sempat ngobrol kalau nggak salah dengar memang Raya sendiri mendapat beasiswa juga ya Pak sampai SMP. Yang kita dengar dari Bu Acek itu Jih, ada tawar SMA Jih, SMA. Oke. Kita belum tahu nanti mungkin mau bergabung di SMP mana? SMP mana? Al-Kausar lagi. Berarti ini tantangan nih dari SMP-nya untuk bisa menjaga prestasi budaya prestasi budaya juara ya Mas ya. Oke. Nah, Pak, kalau terkait target atau visi misi yang jangka panjang terkait sekolah, artinya kan Raya ini menjadi salah satu percontohan untuk sekolah juga ya, karena memang kebetulan di lingkungan Al-Kausar juga. Nah, jangka panjang apakah Al-Kausar nanti akan membentuk raya-raya selanjutnya gitu? Iya, kita bermimpi seperti itu. Ya, salah satu tadi yang saya kemukakan, kita akan membuka kelas Olimpiade. Kelas Olimpiade. Itu yang pertama, yang kedua juga kita siapkan ruang yang lebih nyaman sehingga anak nanti bisa, biasanya kan pengayaan orang nggak gini, orang yang ini tidak bisa disamakan dengan yang biasa, tapi harus ada level-level yang lebih tinggi sehingga itu harapannya lebih nyaman. Dan nanti juga kita berharap nanti akan melatih, mengirim guru-guru yang punya kemampuan khusus untuk nanti mendampingi. Kebetulan kita pernah berguru sih ke Jogja, ke Semarang. Jadi ini belum, insya Allah kedepannya seperti itu. Kalau kita melihat di sistem konsep kelas Olimpiade itu nanti apakah dia itu semacam kelas khusus di luar reguler atau memang semacam kelas unggulan gitu Pak nanti Pak? Kalau harapan kita jadinya kelas unggulan sih. Unggulan gitu ya Pak ya? Artinya memang disaring gitu ya Pak? Iya, karena harus ada tadi seleksi, khususnya kalau yang tingkat SD kan ada seleksinya. Ya kan? Sebenarnya Olimpiade banyak sekali ya, tapi kita coba untuk yang sudah ada kita kembangkan sehingga muncul mas raya yang lain. Yang lain. Gitu. Ya, termasuk komunitas wali ya nanti biar Bu Ajeng terus nanti berbagi pengalaman. Artinya selain kolaborasi ya dengan yayasan sekolah berarti dengan orang tua juga ya Pak ya? Kita alhamdulillah sampai detik ini sangat akrab, sangat menyenangkan sehingga apapun pesan-pesan yang di sekolah bisa kita sampaikan ke orang tua wali. Oke Pak, nah sebelum kita sampai ke ujung segmen Bapak sebagai perwakilan Al-Kausar mungkin bisa menyampaikan ini apakah itu pesan siapa yang mau masuk ke Al-Kausar bagaimana atau ingin berprestasi seperti apa, silahkan Bapak. Bahwa anak itu memiliki banyak potensi, maka mari kita coba kembangkan sesuai dengan passion masing-masing. Nah, saya berharap nanti tidak hanya di Al-Kausar tapi di Kabupaten Temanggung ini akan ada komunitas Olimpiade sehingga nanti anak-anak akan lebih tertantang untuk mengikuti program-program seperti yang sudah Mas Raya laksanakan. Khususnya pada wali murid semuanya, mari kita kembangkan anak dengan maksimal. Iya, artinya dengan kasih sayang dan sesuai potensi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah berbincang banyak terkait prestasi Raya, kita sudah berbincang dengan ibundanya, dengan pihak sekolah. Nah, tidak terasa kita telah mencapai di penghujung segmen, tapi jangan bersedih hati karena podcast Kepoin Yuk akan kembali dengan episode-episode yang tidak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Kepoin Yuk.